Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita. Masih dalam mempelajari cabang ilmu tajwid. Masih dalam membaca kitab Aisarul Aqwal fi syarhi Tuhfatil Atfal lil Imam al-Jamzuri rahimahullah. Karya Fadilatul Syekh Bilal bin Haidar Az-Zaghruri hafizahullah ta'ala. Dan kemarin alhamdulillah kita sudah mengambil beberapa pembahasan, khususnya mukaddimat, pendahuluan-pendahuluan, yang kita mulai dari pendahuluan asy-syarih, kemudian disusul dengan pembahasan tarjamatun nazim, kemudian yang terakhir kita bahas kemarin tentang mukaddimat atau mabadi' al-ilm, tentang pendahuluan dari setiap cabang ilmu, khususnya ilmu tajwid. Dan sekarang insyaallah ta'ala kita akan masuk dalam pembahasan yang baru. Dan pembahasan ini ada 4 bab beliau sebutkan di sini. Di mana 4 bab ini belum masuk kepada nazam. Belum masuk ke dalam nazamnya. Ini masih pembahasan berupa pendahuluan dari asy-syarih Syekh Bilal hafizahullah sebelum masuk ke dalam nazamnya. Sebelum masuk ke dalam nazamnya. Karena beliau memandang bahwa pembahasan-pembahasan yang beliau jadikan mukaddimah di sini, ini pembahasan penting yang tidak dimasukkan atau tidak ditemukan di dalam nazam. Makanya beliau dahulukan kitab beliau sebelum masuk ke nazamnya dengan mukaddimah ini. Taib, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Thumma qala muallif hafidhahullahu ta'ala maratibut tartil. Tartilul Qur'an yakunu ala 3 maratib. Qala al-Imam Ibn al-Jazari rahimahullahu ta'ala. Qala al-Imam Ibn al-Jazari rahimahullah ta'ala mata fi sanati 33 wa ba'da 80 al-mi'ah. Kalau wa sudah lu pakai ba'da. Wa thamani ba'da 80 al-mi'ah. 800 في طيبة النشر ويقرأ القرآن بالتحقيق مع وحذر لا jangan tambah-tambah. استغفرullah. ويقرأ القرآن بالتحقيق مع حذر وتدوير وكل متبع مع حسن صوت بلحون العرب. Baca semua. بلحون العرب مجودا مرتلا بالعربي. طيب يكفي. قال حفظه الله تعالى مراتب الترتيل, tingkatan-tingkatan tartil. قال ترتيل القرآن يكون على 3 مراتب. Tartil Quran yang masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala warattilil Qur'ana tartila. Ini kata beliau yakun ala 3 maratib. Ada 3 tingkatannya. Dan disebutkan di ta'liq beliau qala al-maratib ta'ni suru'atul qari hala qira'atihi al-Qur'ana. Maksudnya tingkatan tartil Quran di sini itu tingkatan cepat lambatnya dalam membaca. Itu maksudnya. Qala al-Imam Ibn al-Jazari rahimahullah, berkata al-Imam Ibn al-Jazari rahimahullah fi Thayyibatin Nashr atau mutawaffa sanata 33 wa 800, yang wafat pada tahun 833 Hijriah, fi Thayyibatin Nashr, dalam kumpulan bait syair beliau yang bernama Thayyibatin Nashr. Beliau berkata wa yuqra'ul Qur'anu bit tahqiqi ma',
hadrin wa tadwirin wa kullun muttaba'. Dan Quran itu dibaca dengan tahqiq dan dengan hadr, demikian pula tadwir. Inilah 3 tingkatan tartil yang akan beliau sebutkan dan akan beliau jelaskan secara terperinci setelahnya. Wa kullun muttaba'. Dan setiap dari ketiga yang telah disebutkan itu muttaba', maksudnya sunnah yang datang riwayatnya. Ma'husni sautin biluhunil arabi, dibaca dengan suara yang indah dan dengan lahjanya orang Arab. Luhun ay lisan, dengan lahjanya orang Arab. Dan ucapan beliau ma'husni sautin ini warid ya dari hadits Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam hadits Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Zayyinul Qur'ana bi aswatikum." Hiasilah, perindahlah Al-Qur'an, maksudnya bacaan kalian terhadap Al-Qur'an, bi aswatikum, dengan suara kalian. Demikian pula sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an." Bukan termasuk dari golongan kami yang tidak memperindah bacaan Qur'annya. Kemudian kata beliau, mujawwadan murattalan bil arabi. Dan bacaan ini juga dibaca dengan mujawwadan, sesuai dengan kaidah tajwid, dan dengan tartil bil arabi. Iqra. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى حفظه الله تعالى وبيان المراتب بما يأتي الأول التحقيق لغة بلوغ حقيقة الشيء واصطلاحا القراءة بتؤدة واطمئنان وترسل دون إخلال وإعطاء الحروف حقها من إشباع المد وتحقيق الهمز وإتمام الحركات وتوفية الغنة وبيان الحروف وبيان الحروف ويؤخذ بها في مقام التعليم وليحذر القارئ حال قراءته بمرتبة تحقيق من الإفراط في إشباع الحركات حتى يتولد منها حروف المد ومن التطويل في زمن الغنات. طيب. ثم قال حفظه الله تعالى وبيان المراتب بما يأتي. Adapun penjelasan tentang tingkatan-tingkatan yang telah berlalu, itu apa yang akan datang. Yang pertama at-tahqiq. Martabat atau tingkatan yang pertama ada namanya tingkatan at-tahqiq. Dan tahqiq lugatan secara bahasa bulughu haqiqati syai'. Itu sampai kepada hakikat sesuatu. Wastilahan adapun secara istilah, maksudnya di kalangan para ulama tajwid, maratib atau martabatut tahqiq dalam tartil, kata beliau al-qira'atu bitu'adatin watmi'nanin wa tarassulin, yaitu membaca dengan tu'adah, itmi'nan dan tarassul. Dan ketiga kata ini maknanya sama, bermakna bati'un. Bati, tahu bati? Lambat. Al-qira'atu bibut'in, yaitu membaca dengan lambat. Duna ikhlal, tapi lambatnya di sini itu tanpa ikhlal. Paham ikhlal? Tidak menyalahi kaidah tajwid. Wa i'ta'u al-hurufi haqqaha, dan juga dibaca lambat dengan memberikan setiap huruf haknya. Dari apa? Min isba'il maddi, dengan mencukupkan mad. Maksudnya apa? Tidak memendekkannya. Wa tahqiqil hamz, dan mentahqiq hamz. Maksudnya apa? Diperjelas. Ya, tidak dibaca seperti alif mad. Wa itmamil harakat, dan menyempurnakan harakat, tidak dikurangi. Wa taufiyatil gunnat, demikian pula menyempurnakan gunnat, hukum-hukum bacaan gunnah yang ditahan 2 harakat. Wa bayanil huruf, dan memperjelas setiap huruf, maksudnya makhraj dan sifatnya. Maka hafizahullah wa yu'khadhu biha fi maqamit ta'lim, dan inilah yang digunakan pada maqam ta'lim. Paham ini? Dalam konteks mengajar. Nah, ini yang kita gunakan biasa dalam membaca, dalam konteks mengajar. Kemudian kata beliau wal yahdhar, dan perlu diperhatikan oleh seorang pembaca hala qiraatihi bi martabati tahqiq, pada saat dia membaca dengan martabat tahqiq, membaca dengan lambat, minal ifrati fi isba'il harakat. Dia perlu perhatikan
jangan sampai dia berlebihan di dalam isba', mencukupkan harakat. Apa maksudnya? Ditafsirkan setelahnya. Hatta yatawallada minha huruful maddi, sampai lahir darinya huruf mad. Paham ini? Sama seperti inna, anna. Harusnya kan inna, anna. Bukan inna. Hati-hati. Apalagi ini bacaan lambat. Jangan sampai karena lambatnya kita itu mempengaruhi hukum tajwid. Nah, ini yang tidak boleh. Ini yang hendaknya yahdar. Seorang qari itu berhati-hati darinya. Wa minat tatwil fi zamanil gunnah. Demikian pula memanjangkan zaman atau apa bahasanya ya? Temponya. Tempo bacaan pada gunnah. Ya, ingat, gunnah itu ditahan kurang lebih 2 harakat saja. Kapan antum lebihkan itu sudah keluar. Walaupun di sana para ulama mengatakan bahwa para ulama itu memberikan keluasan pada gunnah, tapi tidak juga sampai melewati batasnya. Makanya kadang jangan antum heran, kenapa ini gunnah tapi kadang para ulama baca agak lebih panjang. Memang para ulama memberikan tawassu di situ. Ya, pintu berluasan pada gunnah. Nah, tapi bersamaan dengan itu bukan berarti sampai menghilangkan haknya gunnah. Sampai dibaca 3, 4, ya, apalagi sampai 5 harakat. Nah, ini sudah lewat ini. Paham ini? Ini sudah lewat. Baik, lanjut. ثم قال مؤلف حفظه الله تعالى: الثاني الحدر لغة السرعة، واصطلاحا سرعة القراءة مع مراعاة أحكام التجويد مراعاة أحكام التجويد. وليحذر القارئ حال قراءته بالحدر من بتر حروف المد واختلاس الحركات وذهاب صوت الغنة. وليعلم أنه ليس دون الحدر مرتبة إلا الحد، وهي كيفية مخالفة وسيأتي بيانها. Baik, kemudian kata beliau yang kedua al-hadru. Nah, ini tingkatan yang kedua dari meratib atau tingkatan-tingkatan dalam tartil. Ada namanya al-hadr. Secara bahasa al-hadr bermakna as-sur'ah, cepat. Istilahan secara istilah suratul qiraati ma'a muraati ahkami tajwid. Nah, itu cepatnya bacaan Al-Qur'an tapi dengan memperhatikan hukum-hukum tajwid. Nah, ini yang banyak keliru di sini. Makanya beliau tambih di bawah, wal yahdharil qari'u hala qiraatihi bil hadri min batri hurufil maddi. Perhatikan. Dan hendaknya seorang pembaca berhati-hati pada saat dia membaca dengan martabatul hadr untuk jangan sampai dia bater ay qata, memutus huruf mad. Apa maksudnya memutus huruf mad? Membaca pendek huruf mad. Paham ini? Paham tidak ini? Iya, seperti misalkan wala ta'kulur riba misalkan. La dibaca wala ta'kulur riba. Woi, berubah makna saudara. Yang awalnya nafiyah menjadi apa? Taukid, bisa berbahaya. Dan ini sebagaimana yang akan datang di babul luhun, bab tentang kesalahan dalam membaca, ini termasuk dari luhunul jali. Kesalahan yang jali, jelas, dan kesalahan yang berat, tidak boleh dilakukan. Karena bisa merusak makna Al-Quran. Demikian pula waqtilasil harakat. Ikhtilas ini sama, mengurangi zaman harakat. Wadhihab atau dhahab sautil gunnah. Demikian pula menghilangkan bunyi gunnah. Ini karena terburu-buru biasa. Wal yu'lam annahu laisa dunal hadri martabatun illal hal. Tambih sudah selesai. Sekarang tambih yang berikutnya kata beliau, dan perlu diketahui bahwa tidak ada lagi martabah tingkatan di bawah daripada hadr ini, maksudnya yang lebih cepat daripada hadr, kecuali al-hadh, martabah hadh namanya. Dan ini tidak dimasukkan sebagai martabatut tartil. Kenapa? Beliau jelaskan, wahiyya kaifiyatun mukhalifah. Karena cara baca hadh ini adalah cara baca yang sudah menyelisihi. Apa maksudnya menyelisihi? Mukhalifatun li ahkami tajwid. Menyelisihi hukum-hukum bacaan tajwid. Wa sayati bayanuha. Dan akan lewat insyaallah taala penjelasannya. Taib, tambih sedikit sebelum kita lewat
ke martabah berikutnya. Untuk martabah yang pertama, martabah tahqiq. Oh, afwan. Atau untuk bait syair yang pertama atau bait syair yang kedua sebelum masuk ke dalam penjelasan. Kata beliau, ma husni sautin. Perhatikan, ma husni sautin. Al-Quran itu dibaca, kata Imamul Jazari, dengan apa? Suara yang indah. Dan juga telah kita bawakan kedua haditsnya. Para ulama dalam hal ini mentambih. Para ulama dalam hal ini memberikan tambih. Apa tambihnya? Tambihnya, jangan sampai kita taklid kepada bacaan para qurra. Seperti misalkan hari ini banyak orang yang taklid kemana? Misyari. Antum sendiri bilang, ya kan? Banyak. Tidak ada imam masjid pun kecuali pasti Misyari. Misyari Rashid Al-Afasi. Paham ini? Bukan berarti bacaannya keliru. Tidak. Tapi ditambih oleh para ulama, jangan sampai kita taklid kepada qurra. Itu supaya jangan sampai bacaan qurra itu menjadi apa? Ilmu tersendiri. Dan demikian pula para ulama mentambih terhadap ilmu-ilmu maqamat. Paham ini? Seperti apa? Bayati, seperti Ros, apalagi Nahawan. Apalagi Nahawan itu. Itu yang paling populer sekarang. Sampai orang bikin tangga nadanya. Apa itu? Musik kok, haram, batil. Tidak ada di zaman Nabi. Tapi kalau antum tanya, apakah para sahabat dulu jelek semua suaranya dalam mengaji? Tidak. Paham ini? Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah bagusnya suaranya sahabat itu karena mempelajari ilmu maqamat? Tidak ada. Antum buka sejarah. Di mana asalnya itu ilmu maqamat? Tidak ada syarat yang bersambung sampai para sahabat. Apalagi sampai ke Nabi. Tidak ada memang. Paham ini? Sampai ada yang bilang dulu azannya Bilal pakai nahawan, pakai jiharka apa itu segala macam, nenek moyang. Sembarang dia bilang. Paham ini? Sembarang dia bilang. Ada-ada saja. Kayak dia hidup di zaman Bilal saja. Dan juga andai kata memang ada ilmu yang fokus di situ, para ulama ahlus sunnah akan menjadi orang-orang yang berada di saf terdepan dalam mentaklif, mentasnif buku-buku yang menjelaskan tentang itu. Tapi tidak ada ulama ahlus sunnah kecuali dari mereka saja. Nah, ini ditambah oleh para ulama bahwa diperindah bacaan dalam Al-Quran itu ya sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Paham ini? Tapi yang jelas tidak melebihi apa? Tidak menyalahi hukum dan kaidah-kaidah tajwid. Itu saja. Ya, adapun tentang ilmu maqamat apa segala macam itu ilmu yang muhdats, yang baru. Tidak ada di zaman para sahabat, tidak ada pula di zaman Nabi SAW. Tapi kalau ada yang bertanya, kenapa? Nah, padahal ilmu tajwid juga muhdats. Betul. Ilmu tajwid itu betul kalau dari segi teori muhdats, baru. Tapi teori itu disimpulkan dari mana? Bacaannya Nabi SAW. Adapun nahawan, jiharka, ini dari mana diambil? Apalagi sampai masuk ke dalam bab apa? Musika. Ya enggak, sekarang orang kan nada-nada begitu. Sampai dia bilang, ayat pertama naik. Ayat kedua turun. Ketiga naik lagi. Apa ini? Ini ditambah oleh para ulama. Jangan sampai kita masuk ke dalam hal itu. Dan jangan berdalil dengan sabda Nabi. Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. La ilaha illallah. Nabi kan bilang di situ umum. Nabi tidak bilang laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an bin nahawan. Nabi tidak mengatakan bin nahawan, bil jiharka atau bil ros misalkan. Nabi hanya memerintahkan untuk memperindah bacaan Al-Quran. Baik. Ikra. ثم قال مؤلف أو الشارح حفظه Al-Muallif saudara. المؤلف نعم المؤلف رحمه حفظه الله تعالى. الثالث التدوير هي مرتبة متوسطة بين التحقيق والحدر فهي حالة بين التؤدة بين والسرعة. أيوة. ثم قال حفظه الله التدوير. Yang ketiga dari maratib tartil ada namanya at-tadwir. Apa itu at-tadwir? Beliau jelaskan. Hiya martabatun mutawassitatun baina at-tahqiq wal hadri. Dia adalah tingkatan pertengahan antara tahqiq dan antara hadr. Apa tadi tahqiq? Lambat. Kalau hadr
cepat. Makanya kata beliau, fahiya halatun bainat tu'adati was sur'ah. Dia adalah keadaan antara bacaan lambat dan bacaan cepat. Taib. Dan beliau tidak sebutkan ya. Beliau tidak sebutkan di mana ini biasa dipakai. Ya kan? Di mana biasa dipakai. Demikian pula bentuk yang kedua. Hadar. Untuk hadar disebutkan oleh para ulama wa katsirun ma yusta'malu fil murajah. Kebanyakannya dia dipakai pada saat murajah. Kalau untuk murajah Quran kan, kalau untuk mau baca tahqiq, apalagi kalau untuk mau baca seperti musabaqah itu, subhanallah, Al-Baqarah itu satu malam untuk habis. Baik kalau habis juga. Makanya perlu bacaan hadar, cepat. Tapi ingat, cepat bukan berarti menyalahi hukum tajwid. Adapun bacaan yang mutawassithah ini, tadwir, ini yang banyak kita dengar di dalam bacaannya imam-imam sholat. Itu tadwir itu. Bacaan yang tidak cepat, tidak pula lambat. Iqra. ثم قال المؤلف حفظه الله تعالى تنبيهان. التنبيه الأول الترتيل ليس مرتبة مستقلة بل يشمل المراتب الثلاثة فمن قرأ بالتحقيق أو التدوير أو الحدر فهو مرتل يدخل في قوله تعالى فهو مرتل يدخل في قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا. فالترتيل أمر لا غنى لقارئ القرآن عنه مهما كانت سرعته. Baik, antum kalau sudah baca kitab nanti, kalau sudah lama baca kitab, antum harus juga tahu di mana spasi-spasinya. Sama seperti ini. La ghina liqari'il Qur'ani an mahma kanat sur'atuh. Seperti itu. Kalau antum tahu cara bacanya, la ghina liqari'il Qur'ani anhu mahma. Baru antum sambung kanat sur'atuh. Ini putus maknanya. Baca. La ghina لقارئ القرآن عنه مهما كانت سرعته. قال ابن الجزري رحمه الله تعالى مات في سنة 33 بعد 800 والترتيل ليس له مرتبة خاصة بل يشمل المراتب الثلاثة السابقة. طيب. قال حفظه الله تنبيهان. Dua tanbih. At-tanbihul awal, yang pertama, at-tartilu laisa martabatan mustaqillah. Tartil itu bukan tingkatan tersendiri. Maksudnya, jangan sampai antum bagi tingkatan membaca Al-Quran menjadi 4. Tahqiq, hadar, tadwir, tahqiq. Menjadi 4. Kata beliau, tahqiq ini bukan martabat tersendiri. Paham ini? Bal yashmalul maratib as-salas. Melainkan dia mencakup 3 tingkatan yang telah berlalu. Faman qara'a bit tahqiq awit tadwir awil hadri fahuwa murattilun yadkhulu fi qoulihi ta'ala warattilil qur'ana tartila. Maka barang siapa yang membaca Al-Qur'an dengan tahqiq atau dengan tadwir atau dengan hadr, dia baca cepat, lambat atau pertengahan, fahuwa murattilun, maka dia masuk sebagai murattil yang masuk ke dalam firman Allah SWT, warattilil Qur'ana tartila. Paham ini? Jadi apa maksud beliau di sini? Maksud beliau Allah Ta'ala alam, beliau ingin memberitahukan kepada kita bahwa jangan antum sangka bahwa tartil Quran itu hanya bacaan mutawassithah atau hanya bacaan yang tahqiq, yang lambat saja. Sehingga ketika antum lihat orang baca cepat, tidak tartil dalam Quran. Hati-hati. Ingat bahwa tartil itu terbagi 3 martabahnya. Maksudnya martabah di sini tingkatan dari sisi cepat lambatnya. Dan setiap dari ketiga ini semua dibilang tartil. Masuk dalam firman Allah, warattilil Qur'ana tartila. Qala hafizahullah, fatartilu amrun la ghina liqari'il Qur'ani an. Maka tartil dia adalah suatu perkara yang tidak mencukupi atau tidak cukup yang tidak boleh seorang qari mencukupkan diri darinya. Mahma kanat sur'atuh. Bagaimanapun cepatnya dalam dia membaca, harus dia tartil. Kenapa?
Beliau isyaratkan nanti pada tambih yang kedua, ada orang baca Quran cepat, tapi sudah tidak masuk ke dalam tartil. Itu yang beliau isyaratkan pada bacaan hadir sebelumnya. Apa namanya? Al-hadzu. Itu mi. Makanya kata beliau di sini, tartil itu adalah perkara yang memang wajib. Tidak boleh seorang qari mencukupkan diri darinya. Bagaimanapun cepatnya dia baca, tetap harus tartil. Amini. Kenapa? Karena di sana ada orang baca cepat tapi tidak tartil. Qala Ibnul Jazir rahimahullah, wa tartilu laisa lahu martabatun khassah, bal yashmalul maratib ats-tsalatsah as-sabiqah. Berkata Imam Ibnul Jazir rahimahullah, dan tartil dia bukanlah tingkatan tersendiri, melainkan dia mencakup tingkatan yang 3 yang telah berlalu. Baik. Iqra. ثم قال مؤلف حفظه الله تعالى التنبيه الثاني الحذ والحذرمة. الحذ والحذرمة بمعنى واحد. Ulang coba. الحذ Hadzu. الحذ Hadzu. Al-hadzu. عفوا الحذ Ay, na'am. والحذرمة بمعنى واحد والمراد بهما القراءة بسرعة مع عدم مراعاة أحكام التجويد Muraati. مع عدم مراعاة أحكام التجويد Muraati. مع عدم مراعاة أحكام Muraati. Kita belajar tajwid ini, saudara. مع عدم مراعاة أحكام التجويد وقد نهينا عنها. Tayyib. ثم قال حفظه الله التنبيه الثاني, tambih atau peringatan yang kedua, al-hadzu wal hadramah. Ini tentang al-hadzu wal hadramah. Telah beliau isyaratkan sebelumnya. Kemudian di sini beliau jelaskan apa itu al-hadzu wal hadramah. Qala al-hadzu wal hadramatu bima'nan wahid. Keduanya bermakna sama atau maknanya satu. Wal muradu bihima, dan yang diinginkan dari keduanya al-qira'atu bisur'ah, bacaan cepat, ma'a adami mura'ati ahkamit tajwid, tapi tanpa memperhatikan hukum-hukum tajwid. Sama enggak dengan hadir? Beda. Hadir betul cepat, tapi cepat dengan memperhatikan hukum tajwid. Kalau ini tidak memperhatikan hukum tajwid. Ini banyak. Amin nih. Kadang yang tidak diperhatikan hukum tajwidnya lewat semua. Gunnah, mat, lewat. Ini yang perlu diperhatikan. Dan kata beliau, wa qad nuhina anha. Dan kita, maksudnya umat Rasulullah SAW, itu telah dilarang darinya. Kita dilarang ya untuk membaca bacaan dengan bacaan al-hal. Dan ini beliau nukil di bawah asar dari Ibn Mas'ud. Kata beliau, waqad warada an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu an-nahyu an dzalik. Dan telah warid dari Abdullah bin Mas'ud larangan dari hal tersebut. Maksudnya dari al-hadz wal hadramah. Kata beliau, fa fi sahihain an Abi Wa'il qala, dalam sahihain dari Abu Wa'il beliau berkata, ja'a rajulun ila Ibn Mas'ud, datang seorang lelaki kepada Ibn Mas'ud. Faqal, dia pun berkata, qara'tu al-mufassal al-lailata fi raka'ah. Tadi malam saya baca surah Mufassal dalam satu rakaat. Faqala Ibn Mas'ud, maka Ibn Mas'ud pun berkata, hadzan ka hadzi syi'r. Hadzan ka hadzi asy-syi'r. Engkau membacanya seperti engkau membaca bait syair, maksudnya engkau baca cepat. Ini maksudnya apa? Tambih. Maksudnya jangan engkau baca Al-Quran seperti engkau baca had abyatus syi'riyah. Baik. Kemudian selanjutnya ini pembahasan baru, pembahasan tentang al-lahan. Iqra. ثم قال مؤلف رحمه حفظه الله تعالى اللحن. قال الإمام الخاقاني رحمه الله تعالى مات في سنة 25 Fi sanati khamsati ti fi sanati khamsati
في 25 وثلاث بعد بعد ثلاث 300 طيب في الراء في الرائية. فأول علم الذكر إتقان حفظه ومعرفة باللحن من فيك إذ يجري فكن عارفا باللحن كيما تزيله فما للذي لا يعرف اللحن من عذر. طيب lanjut dulu. واللحن لغة الميل عن الصواب واصطلاحا الخطأ في تلاوة القرآن الكريم وهو نوعان جلي وخفي. طيب yakfi. Qala hafizahullah al-lahnu. Sekarang bab baru, bab tentang lahan. Bab tentang kesalahan di dalam membaca Al-Quran dan akan lewat definisinya. Baik. Qala al-Imam al-Khaqani rahimahullah al-mutawaffa sanata 25 300 fi ar-Ra'iyah. Berkata al-Imam al-Khaqani rahimahullah wafat pada tahun 325 Hijriah dalam Ra'iyah, fa awwalu ilmi dzikri ay ilmi al-Qur'ani itqan hifdhihi. Ilmu yang paling pertama yang harus kita pahami dari ilmu Al-Quran adalah itqan hifdhihi, memutkinkan hafalannya. Maksudnya menghafalnya dengan mutkin. Wa ma'rifatun bil lahni min fika idh yajri, dan mengetahui kesalahan dari lisanmu ketika menyebutkannya. Fakun arifan bil lahni kaima tuzilahu, maka jadilah engkau orang yang mengetahui tentang hukum-hukum lahan sehingga engkau mampu untuk menghindarinya. Fama lilladzi la ya'riful lahni awil lahna min udhri, karena sesungguhnya tidak ada udzur bagi orang-orang yang tidak mengetahui lahan. Maksudnya apa? Ketika orang membaca Al-Quran, dia tidak tahu bahwa ternyata bacaan yang dia baca ini bacaan yang keliru. Paham ini? Tidak ada udzur bagi mereka, karena seharusnya mereka tahu dan mempelajari tentang hukum lahan itu. Paham ini? Dan inilah sebenarnya juga yang mengasasi kita. Kenapa kita harus belajar tajwid? Kenapa? Karena haram bagi kita untuk lahan, keliru dalam membaca Al-Quran. Dan sebagaimana akan lewat, kekeliruan dalam membaca Al-Quran itu ada dua. Ada lahan yang jali, jelas, berat hukumannya, dan ini haram, tidak boleh, dan tidak dimaafkan. Dan ada yang namanya khafi, kesalahan yang ringan. Maksudnya apa? Dimaafkan. Kesalahan yang berat ini yang muskilah. Ketika kita membaca Al-Quran, boleh jadi bacaan kita justru menjadi apa? Dosa bagi kita. Iya. Apalagi kita orang yang tidak diberikan uzur dalam jahal. Sudah tersebar ilmu, tapi kita memang tidak mau belajar. Ya mau tidak mau kita baca Quran dengan seadanya. Nah, ini berdosa. Karena itulah kita diwajibkan untuk mempelajari ilmu tajwid. Karena jangan sampai kita membaca dengan bacaan yang salah, kita tidak sadar, akhirnya bacaan kita menjadi petaka bagi kita. Ini kan? Taib. Kemudian kata beliau, wal lahnu lughatan, adapun lahan secara bahasa, al-mailu anis shawab, itu berpaling dari yang benar. Wastilahan, adapun secara istilah, al-khata'u fi tilawati al-Qur'anil Karim, kesalahan dalam membaca Al-Quran Al-Karim. Taib. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kita harus mempelajari yang salah? Kenapa bukan yang benar-benar saja dipelajari? Kenapa harus pelajari yang salah-salah? Kan? Disebutkan oleh para ulama bahwa dengan mempelajari yang salah itu, paham ini, kita bisa menjauh darinya dan juga kita bisa lebih mengenal yang benar. Paham ini? Karena kadang untuk mengetahui hakikat kebenaran, kita harus mempelajari apa? Lawannya dari kesalahan. Paham ini? Oleh karena itu disebutkan oleh salah seorang ulama, sebahagian ada yang menisbahkannya kepada Imam Syafi'i rahimahullah, dikatakan bahwa araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqihi, faman lam ya'rifu syarra faman lam ya'rifu al-khaira min asy-syarri yaqa'u fi. Aku mempelajari keburukan itu bukan untuk terjatuh di dalamnya, walakin litawaqqihi, tapi untuk berlepas diri, menjauh darinya, berhati-hati darinya. Paham ini? Kenapa
Karena man lam ya'riful khaira minasyarri, siapa yang tidak tahu kebenaran di balik kesalahan, yaqau fi, dia akan terjatuh ke dalam kesalahan tersebut. Makanya sahabat Hudzaifah bin Yaman, apa kata dia? Kana an-nasu yas'aluna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anil khair wa ana as'aluhu anis syarr. Dahulu manusia bertanya kepada Nabi tentang apa? Kebaikan, yang baik-baik saja. Tiba-tiba saya datang, saya bertanya tentang keburukan. Kenapa? Beliau sebutkan alasannya. Ya, kata Hudzaifah bin Yaman, makhafatan an yudrikani. Karena saya takut jangan sampai keburukan tersebut mendapatiku. Maksudnya saya takut kalau saya terjatuh dalam keburukan. Betapa banyak orang di hari ini, jangankan dalam tajwid, dalam bacaan Al-Quran, dalam perkara tauhid saja, karena tidak sempurna pengetahuan tauhidnya dengan mengetahui kesyirikan, kadang dia jatuh dalam kesyirikan dan dia tidak menyadarinya. Demikian pula dalam bacaan Al-Quran. Banyak orang kadang merasa bahwa dirinya sudah benar dalam membaca, tapi ternyata dia jatuh dalam kesalahan. Dan dia tidak menyadarinya. Kenapa? Karena mengetahui kebenaran itu tidak cukup untuk mengetahui kesalahan. Perlu kita ketahui kesalahan itu tersendiri. Taib. Iqra. Kemudian kata beliau, wahwa naw'an. Dan lahan ini ada dua. Jaliyun wa khafi. Apa itu keduanya? Beliau jelaskan setelahnya. ثم قال مؤلف حفظه الله تعالى اللحن الجلي هو خطأ يطرأ على الألفاظ فيخل بمعنى أو بالإعراب سواء فسد المعنى أم لم يفسد كضم التاء في قوله تعالى أنعمت عليهم أو الدال من قوله لم يلد ولم يولد وفي ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا وسمي جليا لجلائه وظهوره وعدم خفائه على أحد. Baik. Qala hafizahullah al-lahnul jali. Kita mulai dari yang pertama, lahan jali. Huwa khata'un yatra'u 'alal alfaz fayukhillu bil ma'na. Dia adalah kesalahan yang terjadi pada lafaz. Yatra itu muncul, tara'a ay dhahara. Dia adalah kesalahan yang muncul pada lafaz. Tentunya lafaz-lafaz Al-Qur'an, fayukhillu bil ma'na. Ya, sehingga dia merusak maknanya. Au bil i'rab, atau dia rusak i'rabnya, tatanan bahasa Arabnya, susunannya. Sawa'un fasadal makna am lam yafsud. Apakah dia merubah makna atau tidak. Kesimpulannya, lahan jali itu adalah lahan atau kesalahan yang imma merubah makna, atau kalau dia tidak merubah makna, dia merubah i'rab. Paham ini? Seperti apa? Beliau berikan contoh. Kadhammit ta'i fi qoulihi ta'ala an'amta 'alaihim. Perhatikan an'amta 'alaihim. Ketika antum dhamma ta'nya menjadi an'amtu 'alaihim dalam surah Al-Fatihah. Ya. Apa ayat sebelumnya? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amtu 'alaihim. Ini keliru. Lihat kekeliruannya, ini fi ghairil Qur'an ya. Dalam selain Al-Qur'an. Lihat kekeliruannya. Kalau kita baca dengan an'amtu, maka makna ayatnya, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Yaitu jalannya orang-orang yang telah kami beri nikmat kepada mereka. Bahaya. Nah, ini bahkan bisa terjatuh dalam apa? Syirik rububiyah. Karena menisbahkan hak Allah kepada siapa? Makhluk. Baik kepada dirinya sendiri. Nah, ini merusak makna. Awiddal min qawlihi lam yalid walam yulad. Maksudnya, atau mendommah dal pada firman Allah lam yalid walam yulad. Menjadi apa berarti? Lam yalidu walam yuladu. Ini merusak apa kira-kira? I'rab. Karena seharusnya apa? Jazm. Majzum bilam. Dan alamat jazmnya apa? Sukun. Wa fi alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasana. Pada ya'idkum. Kata beliau kalau kita dhammah sama. Dia termasuk lahan jali. Karena merubah apa kira-kira ini? I'rab. Karena kalau dia menjadi dhammah ya'idukum,
menyelisih kaidah yang seharusnya dia disukun. Karena apa kedudukannya? Majzum bi alam. Kemudian terakhir dari pembahasan lahnul jali, qala hafizahullah wa summiya jaliyan, dan dikatakan lahan ini sebagai lahan yang jali li jalaihi wa dhuhurihi, karena jelasnya dan nampaknya, wa adami khafaihi ala ahad, dan tidak samarnya dia kepada salah seorang pun. Kata Syekh Bilal hafizahullah dalam syarah beliau, yashtariku fi ma'rifatiha man takhassasa fi ta'limil Qur'an wa ma lam yatakhassas bihi. Atau bisa kita singkat, yashtariku fi ma'rifatiha al-alim wal awam. Ya. Seorang alim dan awam itu bersyirikat dalam mengetahuinya. Maksudnya apa? Kesalahan ini diketahui oleh semua orang. Baik orang yang alim dalam ilmu tajwid atau awam. Ini dia akan tahu. Tentunya awam maksudnya orang-orang yang tahu bahasa Arab. Maksudnya walaupun dia belum tahu kaidah tajwid, tapi dia tahu bahasa Arab, dia akan tahu bahwa ini keliru. Paham ini? Jangan sampai itu bilang awam, ya awam seperti kita. Kita ini biarpun misalkan kita belajar tajwid sampai kita paling tingginya, belum belajar nahwu, bisa tidak kita ketahui ini? Lahnul jali. Tidak toh. Jadi maksudnya awam di sini awam terhadap ilmu tajwid. Jelas dia tahu bahasa Arab, karena lahnul jali ini tidak bisa ditahu kecuali orang yang tahu bahasa Arab. Iqra. ثم قال المؤلف حفظه الله تعالى اللحن الخفي هو خطأ يطرأ على الألفاظ فيخل بقواعد التجويد دون أن يخل بالمعنى أو بالإعراب كإظهار ما يجب إدغامه أو إخفاؤه وتركه ما يجب تفخيمه وقصر ما يجب مده ونحو ذلك. Masih? وسمي خفيا لأنه لا يدركه إلا القراء. ثم قال حفظه الله اللحن الخفي, yang kedua dari jenis lahan ada namanya lahan khafi. Apa itu? Huwa khata'un yatra'u 'alal alfaz fayukhillu biqawaidit tajwid duna an yukhilla bil ma'na aw bil i'rab. Ini adalah kesalahan yang muncul pada lafaz, tentunya lafaz Al-Qur'an. Fayukhillu biqawaidit tajwid, dan dia yukhillu, menghilangkan kaidah tajwid atau menyelisihi kaidah tajwid, duna yukhilla bil makna atau bil i'rab, tanpa merubah makna dan i'rabnya. Seperti apa? Ka idhari ma yajibu idghamuh, seperti menampakkan apa yang wajib diidgham. Ini seperti pada hukum nun sukun. Seperti miwara, kita baca apa? Minwara. Paham ini? Demikian pula au ikhfa'uhu. Maksudnya idharu ma yajibu ikhfa'uhu, membaca jelas apa yang harusnya diikhfa. Contoh misalkan man-kana, kita baca apa? Man-kana. Ini khata, lahan, tapi lahannya khafi. Wa tarqiqi ma yajibu tafkhimuhu, dan menipiskan apa yang seharusnya ditebalkan. Seperti pada lafdzul jalalah, pada hukum ra, misalkan ar-Rahman, kita baca apa? Ar-Rahman. Atau sebaliknya, ya kan? Sebaliknya, seperti apa kira-kira? Mir rizqihi, kita baca apa? Mir rizqihi. Demikian pula lafdzul jalalah, kata Allah kita baca apa? Allah. Demikian pula billah, kita baca apa? Billah. Ini semua lahan. Ini semua lahan. Wa qasri ma yajibu madduhu wa nahwi dzalik. Demikian pula termasuk dari lahan khafi, itu mendekkan apa yang harusnya dipanjangkan. Dan ini banyak, ya kan? Banyak. Dan yang semisal dengannya, kata beliau. Kemudian wasummiya khafiyan, kenapa lahan ini dinamakan lahan khafi? Bi'annahu la yudrikuhu illa al-qurra, karena yang seperti ini tidak bisa diketahui kecuali oleh para qurra. Maksudnya para qurra, para ahli dalam ilmu qiraat ataupun ilmu tajwid, orang-orang yang mukhassisin, orang-orang ahli dalam cabang ilmu ini. Iqra, yang terakhir. ثم قال
مؤلف حفظه الله تعالى ولا بد أن تكون التلاوة في مقام التلقي والمشافهة خالية من كلا اللحنين. قال الإمام السمندود من كلا اللحنين. أي نعم. قال الإمام السمنودي رحمه الله تعالى langsung في تحفة السمنودية اللحن قسمان جلي وخفي كل حرام مع خلاف في الخفي أما الجلي فهو مبنى غيرا ثم الخفي ما على الوصف طرا وواجب شرعا تجنب الجلي وواجب صناعة ترك الخفي. طيب. Kata beliau, wala budda, dan harus antakuna tilawah fi maqamit talaqqi wal musyafahati khaliyatan min kilal lahnain. Harus tilawah yang terjadi pada maqam talaqqi dan musyafahah, ini maqam orang yang ambil sanad. Amin nih. Antum ambil sanad ini, store satu Quran, tapi dengan sanad periwayatan langsung kepada guru. Tilawah antum pada maqam yang seperti ini, kata beliau, la budda an takuna khaliyatan min kilal lahnain. Tidak boleh tidak. Itu harus kosong dari kedua lahan. Maksudnya apa? Tidak boleh antum lahan khafi apalagi jali. Tidak boleh. Dan memang ini kami perhatikan sendiri. Langsung kami lihat orang-orang yang mengambil qiraat itu berat. Salah sedikit, salah makhraj. Amin nih. Nah ini Masya Allah, ini faedah dari beliau. Qala al-Imam As-Samannudi. Nah sekarang beliau menukilkan ucapan Imam As-Samannudi rahimahullah. Ini wallahu ta'ala alam untuk mengisyaratkan apa yang telah berlalu tentang lahnul jali dan lahnul khafi sekaligus hukumnya. Kata beliau, berkata Imam As-Samannudi rahimahullah, al-mutawaffa sanata 29 wa 400 wal alf, yang wafat pada tahun 1429 Hijriah, fi tuhfatis Samannudiyah. Dalam tuhfah Samannudiyah beliau berkata, al-lahnu qismani jaliyun wa khafi. Lahan itu ada dua, ada jali dan ada yang khafi. Kullun haramun ma' khilafin fil khafi. Setiap dari keduanya haram, namun bersamaan dengan adanya khilaf pada lahan khafi. Berarti kalau lahanul jali sepakat para ulama akan haramnya. Adapun lahnul khafi, ini yang diperselisihkan apakah dia haram atau tidak. Kemudian beliau jelaskan bentuknya. Ammal jaliyu fahwa mabnan ghayyara. Adapun lahnul jali, maka bentuknya dia adalah apa yang merubah mabna, bangunan suatu kata. Demikian pula maknanya tentunya. Tsummal khafiyyu ma 'alal wasfi tara. Adapun lahan yang khafi, dia adalah apa yang tara. Tara ini sama, dia bermakna zahara, yang muncul pada apa? Pada wasf. Maksudnya wasf pada hukum. Dia apa yang muncul pada hukum, menyelisih hukum tajwid. Wa wajibun syar'an tajannubul jaliyyi, dan hukum untuk berlepas diri dari lahan yang jali itu wajib secara syar'an. Wa wajibun sina'atan tarkul khafi. Adapun meninggalkan lahan yang khafi, ini wajibun sina'atan, dan sina'atan di sini maksudnya istilahiyan. Apa maksudnya? Wajib tapi istilahi. Ini di atas perselisihan tadi. Paham ini? Di atas perselisihan ya tentang haramnya lahan khafi dan disepakatinya akan haramnya lahnul jali, ya beliau mengatakan kalau begitu meninggalkan lahan yang jali itu wajibun syar'a. Maksudnya wajib aini. Karena melakukannya adalah haram. Tidak ini. Adapun tarkul khafi, meninggalkan lahan yang khafi, ini wajibun sina'ah. Wajibnya sina'ah. Maksudnya apa? Wajibnya itu hanya dianjurkan. Karena meninggalkannya karena melakukannya makruh. Ini menurut
pendapat. Tapi disebutkan oleh Syekh Bilal hafizahullah dalam syarahnya Sautiyah, beliau mengatakan, dan juga terdapat di ta'liq tapi beliau ringkas. Beliau mengatakan al-khulasah, lahn jali wa khafi haram. Kedua-duanya haram. Paham ini? Hanya saja kalau lahnul khafi, paham ini? Lahnul khafi itu dimaafkan ketika orang tidak sengaja dalam membaca misalkan, atau mungkin karena dia jahil, dia dimaafkan. Adapun kalau lahnul jali tidak. Itu bedanya, wallahu taala alam. Selanjutnya beliau akan membawa pembahasan tentang al-isti'adzah, kemudian beliau akan susul dengan pembahasan basmalah. Barulah setelah itu beliau akan masuk ke dalam inti dari matan, yaitu nazam dari An-Nazim rahimahullahu taala. Naktafi bihadza al-qadr, subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda wa yatina al-afiyata was salama innahu waliyyu dzalika wal qadiru alayhi walhamdulillahi rabbil